Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa, NPM 1905-17001, kelas A6 Akuntansi Pagi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Laporan Keuangan dan Laporan Audit. Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan digunakan untuk merepresentasi keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Laporan keuangan juga menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Manfaat laporan keuangan. 1. Bagi pihak manajemen, manfaat laporan keuangan yaitu untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Bagi para pemilik perusahaan, manfaat laporan keuangan yaitu untuk mengukur hasil dari usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang telah diinvestasikan. Bagi kreditur, manfaat laporan keuangan yaitu untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan. Dan bagi para pemerintah, manfaat laporan keuangan yaitu untuk dasar perhitungan pajak. Pengertian laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit merupakan laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Fungsi laporan audit yaitu terbagi tiga. 1. Laporan keuangan digunakan untuk merepresentasi keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. 2. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. 3. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas, manajemen, dan transparansi laporan keuangan. Hal-hal yang mendasari audit laporan keuangan. 1. Pertentangan kepentingan. 2. Konsekuensi. 3. Kompleksitas. 4. Keterpencilan. Keterbatasan audit laporan keuangan. 1. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Dua batasan ekonomi penting yang dimaksud. 1. Biaya yang memadai. 2. Jumlah waktu yang memadai. 3. Prinsip akuntansi alternatif. 4. Estimasi akuntansi. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. 1. Manajemen. 2. Dewan direksi dan komite audit. 3. Auditor internal. 4. Pemegang saham. Standar audit. 1. Sebagai dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 2. Memberi jaminan keyakinan akan kualitas jasa audit yang dilakukan oleh auditor. Laporan auditor. Fungsi dari laporan auditor yaitu 1. Mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, sifat dan batasan dalam penugasannya. 2. Menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen. Unsur pokok laporan audit bentuk standar. 1. Judul. 2. Pihak yang dituju. 3. Paragraf pendahuluan. 4. Paragraf luas pemeriksaan. 5. Pihak yang dituju. 6. Paragraf pernyataan pendapat. 7. Tanda tangan, nama auditor, nomor registrasi. 8. Tanggal laporan audit. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor hanya terbatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan, ketidakberesan, atau kecurangan karena kelalaiannya mematuhi norma-norma atau SABU.
Penggunaan laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk 1. Melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas. 2. Mencari dan mendeteksi salah satu yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak. 3. Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Deteksi kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari tindakan-tindakan seperti 1. Manipulasi, pemalsuan atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. 2. Representasi. Yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. 3. Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Tanggung jawab auditor untuk mencari dan melaporkan penggelapan. 1. Tanggung jawab untuk mencari penggelapan seperti manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi, atau dokumen yang mendukung laporan keuangan yang dibuat. 2. Tanggung jawab auditor untuk menilai internal control. Tanggung jawab auditor untuk mencari dan melaporkan tindakan ilegal. Karakter tindakan ilegal sebagai berikut. 1. Tergantung pada hukum yang berlaku hubungannya dengan laporan. 2. Keuangan, misalnya penggelapan pajak dan mengakali laporan keuangan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi tugas saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian dalam hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.